Pertanyaan saya, yang bisa merubah keadaan siapa? Allah. Yang bisa nyadarin suami jahat siapa? Allah. Yang bisa nyadarkan istri yang jahat siapa? Allah. Yang bisa nyadarkan anak yang tingkahnya gak karu-karuan, anak yang menyusahkan, anak yang buat repot siapa? Allah. Kuncinya di Allah. Pertanyaan saya, lah bagaimana Allah akan merubah suamimu kalau ternyata suamimu dibenci sama Allah Ta'ala? Allah benci sama orang yang zalim. Benci. Allah nggak suka sama orang yang zalim. Kalau engkau seorang istri pengen suamimu berubah, maka suamimu harus diampuni Allah Ta'ala. Bagaimana caranya suamimu diampuni Allah? Caranya adalah kamu memaafkan suamimu dengan tulus. Ya Allah, aku maafkan semua kezaliman suamiku. Ya Rabb, aku maafkan dia. Ya Allah, aku ikhlas, aku maafkan dia. Ya Rabb, tolong ampuni dia. Ikhlas betul kita mintakan ampun, maka Allah akan berubah. Allah akan merubah suaminya yang tadinya itu dibenci sama Allah jadi dicintai Allah. Gara-gara apa? Doanya istrinya. Nah, kalau suaminya dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sama Allah dirubah dari keadaan yang buruk menuju keadaan yang baik. Sama juga istri. Suami ini ngeluh, Habib, saya pengen nikah lagi, Habib. Masya Allah, orangnya hadir. Rasanya pengen nikah lagi, hadir nih orangnya begini-begini. Kenapa pengen nikah lagi? Pusing ngadepin istri, Habib. Nah, kamu satu aja pusing, mau nambah. Kan nambah tambah pusing. Jawab lagi, daripada satu pusing, ya lebih baik dua pusing, Habib. Nah, ini namanya nawa itu bukan nawa itu baik ini ya. Nawa itunya memang al-ngeyelu. Salah ini. Kalau suami merasa istrinya nggak beres, istrinya nggak baik, kuncinya adalah bagaimana istrimu dicintai Allah Ta'ala. Bagaimana istrimu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau istri ini berbuat jahat sama kamu, zalim sama kamu, buruk sama kamu nggak maafkan, istrimu ini dibenci Allah Ta'ala, nggak dapat ridhonya Allah. Lah kalau nggak dapat ridhonya Allah, dinasehatin 1000 ulama pun nggak akan masuk nasihatnya. Masuk kanan mental, nggak sempat masuk. Mental dia. Kenapa? Karena Allah udah nutup telinganya, Allah udah nutup pendengarannya, gak bisa masuk karena Allah gak ridho sama dia. Gimana caranya biar nasihat ini akhirnya masuk? Caranya dia mendapatkan ridho Allah. Bagaimana caranya beliau ini mendapatkan ridho Allah? Kuncinya adalah suaminya, karena kesalahannya sama suaminya. Maka suaminya lah yang mengikhlaskan, ya Rabb, aku maafkan semua salah istriku, ya Allah, tolong ya Rabb, ampuni dosa-dosanya. Ini buat suami yang punya istri bermasalah dan istri yang punya suami bermasalah, silahkan dipraktekkan dan jangan curhat sama ustadz lagi. Jangan. Karena ustadz itu juga manusia. Nanti kalau dicurhatin terus lama-lama jatuh cinta, repot itu. Maksudnya jatuh cinta sama ustadznya itu kan ya. Jatuh cinta sama ustadznya nanti repot. Masalahnya nambah lagi. Naudzubillah min dzalik. Anak ini. Ridhullah fi ridhul walidain. Usukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridho orang tua. Betul ya? Jadi kalau orang tuanya itu ridho, Allah akan ridho. Orang tuanya marah, Allah akan marah. Ini ada orang tua yang curhat sama 2000 ustaz. 1000 nggak mempan, tahun berikutnya nambah 1000 lagi. 2000 ustaz. Anak saya ini bejat. Ustaznya kaget. Ini ustaz yang ke 1999. Ya. Begitu ustadznya ke 2000, sama juga, anak saya bejat, anak saya nggak berakhlak, anak saya nggak bermoral, pusing saya Ustadz yang ngomong, pantes. Lah kenapa? Lah ibunya bejat. Kaget ya, ini ustadz paling nyentrik ini. 1999 ustadz saya datengin, nggak ada yang ngomong saya bejat. Baru ustadz yang nomor 1 ini ngomong pantes loh, ibunya bejat. Loh, ustadz kok gitu ngatain saya? Nggak ngatain, cuman memperjelas kalimat ibu. Ketika ibu bilang anak saya bejat, ya berarti ibunya bejat. Karena ibu yang baik tidak akan bejat-bejatkan anak. Ibu yang baik nggak akan mengatakan anakku tak bermoral, nggak akan seperti itu. Ibu yang baik akan menutup aibnya anak, nggak akan curhatkan anaknya kepada 1999 ustadz keluh kesah tentang buruknya perilaku anak. Dan Bu, mohon maaf ya Bu,
kalimat ibu itu doa. Jadi kalau ibu ngomong anak saya bejat, maka anak ibu diaminin malaikat sejagat raya. Amin, anaknya bejat. Nasihat saya nggak akan manfaat, tinggal di pesantren saya pun nggak akan merubah dia kalau ibu masih seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Nomor satu, ibu istighfar, minta ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala atas semua kalimat bejat yang pernah ibu ucapkan terhadap anak ibu, atas semua kalimat kasar yang pernah ibu sampaikan pada anak ibu. Minta ampun sama Allah, kemudian mintakan ampun untuk anakmu. Ya Allah, ampuni anak saya. Ya Allah, ampuni anak saya. Ya Allah, ampuni anak saya. Sebagaimana seorang anak mintakan ampun untuk orang tua pun hendaknya mintakan ampun untuk anak-anaknya. Allahumma ighfirli wa li jami' dzurriyyati wa li auladi wa banati wa ashabi. Mintakan ampun semua anak keturunan. Biar apa? Kalau kita mintakan ampun anak keturunan, kita ridho sama anak kita, sayang sama anak kita, maka Allah juga akan sayang. Allah nggak akan marah. Ini kelihatannya sederhana, minta ampun dan mintakan ampun, tapi hasilnya luar biasa. Bisa merubah seorang suami, bisa merubah seorang anak, bisa merubah seorang istri, bahkan bisa merubah yang namanya rezeki.